Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Berita News Info kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini bersama saya Desti Nuraini Hidayati dengan berita yang teraktual dan terpercaya. Kita ke informasi yang pertama. Dari laporan prbandungraya.com, pemerintah kembali memperbarui informasi mengenai kasus corona di Indonesia. Berikut laporannya. Wabah virus corona masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Tercatat pada 1 November 2020 di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih cukup tinggi. Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat memberikan perkembangan terkini kasus COVID-19 di Jawa Barat. Berdasarkan data di situs resmi Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa Barat, jumlah kasus positif yang terkonfirmasi di Jawa Barat bertambah sebanyak 411 orang. Update kasus COVID-19 Jawa Barat berdasarkan pembaruan data Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa Barat per 1 November 2020, dikutip dari prbandungraya.pikiranrakyat.com, total pasien terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Barat dengan kumulatifnya menembus angka sebanyak 36.338 kasus. Sementara angka kematian akibat COVID-19 bertambah 1 orang dengan total akumulasi sebanyak 719 orang meninggal dunia, dan data pasien sembuh bertambah 289 orang dengan total akumulasi sebanyak 25.644 orang. Selain itu, laman resmi Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa Barat juga memaparkan data orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif dengan total akumulasi sebanyak 82.714 orang. Suspek COVID-19 dengan total akumulasi sebanyak 83.554 orang. Sementara itu, secara nasional jumlah pasien sembuh sebanyak 3.506 kasus. Jumlah kumulatifnya kini sudah mencapai angka sebanyak 337.801 kasus. Penambahan kesembuhan tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak kumulatifnya menembus angka sebanyak 94.434 kasus. Sementara pada tambahan pasien terkonfirmasi positif hari ini bertambah sebanyak 3.143 kasus dan kumulatifnya mencapai angka sebanyak 410.088 kasus. Sebaran daerah dengan urutan tertinggi harian berada di DKI Jakarta dengan tambahan harian sebanyak 1.110 kasus dan kumulatifnya mencapai angka sebanyak 105.597 kasus. Untuk kasus pasien meninggal hari kian hari sebanyak 87 kasus dan kumulatifnya mencapai angka sebanyak 13.869 kasus. Jakarta menjadi harian terbanyak dengan 16 kasus dan kumulatifnya sebanyak 2.255 kasus. Kita ke informasi selanjutnya. Laporan dari liputan6.com, pemerintah kembali mempersiapkan 739.000 tenaga vaksinasi untuk corona. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran corona di Indonesia. Berikut laporannya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengkonfirmasi saat ini pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, mulai dari logistik hingga sumber daya manusia. Dari sisi SDM-nya, terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan sudah dipersiapkan. Dari data Kementerian Kesehatan juga, Wiku menyebut jumlah SDM yang dipersiapkan sudah ada sebanyak 739.722 orang, serta vaksinator di puskesmas dan rumah sakit sebanyak 23.145 orang atau secara rasio sebesar 1:20 di seluruh Indonesia. Pemerintah percaya bahwa vaksinasi yang sukses adalah aman dan efektif secara medis serta diikuti persiapan penyelenggaraan yang matang.
Untuk itu, pemerintah mengharapkan masyarakat untuk bersabar menanti proses vaksinasi dan tetap mematuhi protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dari data Kementerian Kesehatan, persiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain sudah berjalan dengan baik. Cold chain sendiri bertujuan untuk menjaga kualitas maupun keefektivitasnya yang sudah mencapai 97%. Kandidat vaksin-vaksin yang ada sedang dalam tahap uji klinis tahap 3 untuk memastikan keamanan, efek samping, dan rentang dosis aman yang akan digunakan untuk manusia. Pemerintah menekankan upaya pengembangan vaksin yang dilakukan secara hati-hati dan berpedoman pada standar kesehatan. Setelah lulus uji standar kesehatan, maka Badan POM akan mengeluarkan Emergency Use of Authorization atau izin untuk dapat digunakan. Selain itu, Satgas Penanganan COVID-19 terus meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan upaya pemeriksaannya. Masyarakat diimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala COVID-19. Pemeriksaan juga harus dilakukan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan, yaitu sebagai prasyarat sebelum melakukan perjalanan sesuai dengan kebijakan Menteri Perhubungan. Dalam menangani pandemi ini, keberhasilan bergantung pada seluruh elemen masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan senantiasa menerapkan 3M. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Berita News Info pada pagi hari ini. Saya Desti Nuraini Hidayati sekaligus mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.